Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini kami dari kelompok 3 akan memperlihatkan praktik video konseling individu dengan permasalahan seorang siswa yang dibully. Sebelum masuk ke video praktik konseling kami, berikut ialah sedikit cerita dari klien konseling kelompok 3. Klien dalam konseling ini adalah siswa yang cerdas dan berprestasi. Dia dikenal oleh banyak teman di sekolahnya, namun dia tidak disukai oleh salah satu murid baru karena si murid baru ini merasa iri pada kecerdasan klien. Klien juga termasuk orang yang pendiam di sekolah, sehingga si anak baru ini berani untuk menyuruh klien mengerjakan tugas-tugas sekolah. Dan si murid baru ini merasa berkuasa atas klien. Murid baru ini menganggap klien orang yang lemah dan penurut, sehingga murid baru ini melakukan tindakan bullying pada klien secara verbal seperti mengolok-ngolok, meledek, dan mengatai klien anak yang cupu. Semenjak itu, klien dijauhi oleh banyak temannya di sekolah, termasuk teman dekatnya. Klien menjadi anak yang pendiam dan kurang percaya diri. Hal ini berdampak pada menurunnya motivasi belajar klien. Menyadari perubahan dalam dirinya, klien merasa resah kalau dia gagal dalam ujian masuk kampus, sehingga ia memutuskan untuk mengikuti konseling dengan harapan dapat mengembalikan motivasi belajarnya. Selanjutnya ialah tujuan konseling individu. Tujuannya ialah mengentaskan permasalahan klien agar ia dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya dan membuat klien menjadi mandiri serta dapat mengantisipasi permasalahan yang sama sehingga dapat dicegah. Nah, kalau tadi kita sudah perkenalan nama kelompok, selanjutnya yuk kita simak sama-sama video konseling individu berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mari silakan masuk. Mari silakan duduk. Saya ambilkan minum dulu ya. Iya. Ini minumnya, nanti kalau semisal haus bisa langsung diminum ya. Iya Bu, terima kasih. Gimana duduknya udah nyaman belum? Udah Bu, udah nyaman. Ya udah. Terus tadi gimana perjalanannya ke sini? Lancar nggak? Alhamdulillah lancar, cuma tadi di jalan sempet macet sih. Ya namanya juga Jogja ya. Udah siang-siang gini, panas, terus macet lagi. Oh iya, kamu tahu lembaga ini dari siapa? Dikasih tahu sama ayah, terus disaranin buat kesini gitu. Oh gitu. Jadi sebelumnya saya mau menjelaskan sedikit tentang lembaga ini ya. Lembaga ini itu kamu bisa menceritakan masalah kamu kepada kami sebagai konselor. Lah tujuan konseling ini ialah agar dapat membantu kamu mencari jalan keluar dari permasalahan kamu. Begitu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur. Kamu bisa manggil saya Kak atau senyaman kamu saja. Ya udah, aku manggilnya Kak aja. Sekarang gantian kamu dong yang perkenalan. Nama aku Afifah, umur aku 17 tahun. Terus sekolah kamu di mana? Aku sekolah di SMA Nusa Bangsa. Kelas? Sekarang kelas 12. Kalau hobi kamu apa? Hobi aku melukis. Melukis aja atau ada yang lain? Banyak sih, cuman aku lebih suka melukis gitu. Wah keren dong kalau suka lukis tuh. Udah pernah ikut lomba belum? Sejauh ini belum sih, masih cuman suka-sukaan doang gitu. Oh gitu, keren loh bisa ngelukis tuh, keren.
Oh iya, jadi sebelum kita masuk ke sesi konseling, saya mau menjelaskan dulu gimana kontrak konseling kita ya. Untuk durasi setiap sesi pertemuan, yaitu satu sesi pertemuan itu 45 menit. Lah, konseling ini nanti dilaksanakan minimal 2 sesi. Apabila nanti kamu menginginkan penambahan sesi, itu akan didiskusikan bersama lagi di akhir. Untuk biaya satu sesinya nanti sejumlah 50.000, kalau 2 sesinya berarti 100.000. Lah, untuk pembayarannya kamu bisa melakukannya di meja administrasi itu di lobi depan tadi. Oh iya. Begitu, kiranya udah paham kan? Udah. Oke. Sebentar ya, saya ambil tisu dulu. Oh iya. Oh iya Mbak, di sini saya sebagai konselor punya prinsip kerahasiaan dalam menjaga cerita klien. Jadi nanti cerita Mbak baik secara lisan maupun dokumen yang Mbak berikan ke kami nggak mungkin bocor, bahkan ke teman-teman dekat Mbak. Nah, tapi nanti kami menyetorkan hasil konseling ini ke supervisi buat nilai hasil kerja saya dan buat merencanakan tahap penanganan nanti buat Mbak. Nah gitu, gimana Mbak? Oke Kak. Tapi soalnya aku takut banget kalau misalkan teman-teman aku tahu aku datang ke konselor, terus aku dikira anak nakal. Oh iya, nggak perlu khawatir, nggak mungkin bocor ke teman-temannya. Jadi nanti di sesi ini saya harap Mbak bisa cerita secara lega. Kalau sampai nangis nggak apa-apa. Ini udah disetain tisu. Nanti santai aja ya Mbak, nggak mungkin bocor. Jadi ada masalah apa Mbak Afifah? Apa yang membuat Mbak datang ke sini? Aku takut kalau misalkan UTBK besok aku nggak lolos karena ujian aku nilainya turun. Aku juga nggak sepinter dulu. Memangnya ada apa? Kok bisa kayak gini? Karena aku dikucilkan sama teman-teman aku, terus aku kepikiran terus sampai aku nggak fokus belajarnya. Dari kapan? Dari setahun yang lalu, kelas 11. Kok bisa kayak gini? Awalnya gimana? Kok bisa hubungannya Mbak Afifah ini sama teman-teman kok jadi kayak memburuk gini? Awalnya karena ada murid baru datang ke sekolah, terus dia kayak nggak tahu dia iri atau gimana, terus ngasih tahu ke teman-temanku kalau misalkan ngasih tahu kalau misalkan jangan nemenin aku gitu. Jadi aku diolok-olok, aku diejek, aku dibully gitu. Jadi kamu takut kamu nggak lulus TBK dikarenakan dulunya kamu merasa dijauhi sama teman-teman kamu. Nah, tapi sekarang kamu masih sedih atau udah baikan dengan masalah yang kemarin? Oh ya, aku ngerti sih kalau ngerasa nggak punya teman atau dijauhi kayak gitu tuh mesti sedihnya berkepanjangan. Nah, terus apa yang biasanya kamu lakuin kalau misal si Selfie ini lagi mencoba buat nyuruh teman-teman menjauhi kamu? Kalau aku biasanya aku diem aja sih. Terus kalau nanti misalkan Selfie udah mau kayak ngecek aku atau ngata-ngatain aku gitu, aku biasanya langsung menghindar, aku pergi gitu. Oh iya, berarti dengan kata lain kamu saat Selfie mencoba untuk menjauhi kamu, kamunya malah justru nggak fokus di situ, kamu malah menghindar ya. Terus perlakuan si Selfie ini yang paling membuat kamu membekas sampai sekarang apa ya? Kadang-kadang tuh kalau misalkan aku datang ke sekolah gitu, terus pas istirahat, itu kadang-kadang tas aku disembunyiin, terus nanti buku-bukunya dikeluarin semua, terus sampai dibuang ke tong sampah gitu. Oh, sampai kayak gitu. Berarti itu yang membekas sampai kamu merasa sedih berkepanjangan seperti ini. Oke, jadi tadi kamu kan bilang kalau misalkan belajarnya di sekolah itu kamu kurang fokus. Nah, boleh tahu nggak kalau misalkan kamu belajarnya di rumah itu gimana? Kalau di rumah sama aja sih, aku juga kurang fokus. Soalnya kadang-kadang kalau misalkan aku lagi belajar di kamar gitu,
kakak sering masuk terus kayak ngolok-ngolok aku, kayak kakak kan tahu ya nilai aku tuh turun, terus dia kayak ayo belajar, makanya belajar biar nilainya tuh baik gitu, gini terus Iya, terus terus aku jadi kayak males gitu loh, jadi gak mood kan, terus ya udah aku malah males-malesan juga di rumah. oh, mungkin maksud kakakmu itu bukan mengolok-ngolok atau kayak apa mengejek kamu ya, tapi menurut dari sudut pandang saya, kakakmu itu kayaknya peduli, itu bentuk pedulinya dia ke kamu karena dia juga tahu nilaimu turun, jadi kakakmu ngasih semangat dengan caranya gitu loh. Tapi kalau kakakku peduli gitu, aku juga peduli sama aku dengan cara kayak gitu, aku nggak suka, soalnya kayak itu kayak seakan-akan menekan aku gitu loh secara tidak langsung. Kamu tertekan dengan caranya dia gitu. Iya. Kamu kan harusnya juga tahu ya kalau tiap orang tuh kan beda-beda ngasih semangatnya tuh, semua orang beda-beda. Termasuk kakakmu mungkin ngasih semangatnya dengan cara seperti itu gitu. Kamu nanti bisa ubah cara pikir kamu aja. Kalau kakakmu itu ngasih semangatnya dengan cara kayak gitu, dengan gangguin kamu ke kamar, itu mungkin buat mastiin kalau kamu tuh tetap fokus belajar gitu ya. Jadi sebelumnya saya mau nanya dulu nih, kan karena tadi kamu juga sempat menyinggung tentang kalau kamu kurang fokus disebabkan oleh kakakmu yang kurang dengan cara semangatnya yang kurang kamu sukai itu. Sebelumnya kamu nih ngerasa yang paling berpengaruh gitu ke kamu yang menyebabkan nilai kamu turun dan semangat kamu turun ini dari kakak kah atau dari pertemanan yang tadi kamu sebutkan yang dari selfie itu? Kalau aku ngerasanya lebih ke yang teman-teman di sekolah. Jadi teman-teman sekolah itu yang sempat ngolok-ngolok kamu itu yang sangat berpengaruh ke kamu itu ya. Jadi kita di sesi konseling ini kita fokuskan aja ke penyelesaian dari permasalahan pertemanan yang tadi kamu bahas itu ya. Jadi untuk yang kakak kamu, kamu cukup ubah cara pola pikir kamu aja ya. Baik, untuk selanjutnya mungkin saya mau nanya nih, kamu sebenarnya masih ingin berteman nggak sih sama Selfie dan teman-teman kamu itu? Masih. Tapi kelihatannya masih bingung gitu loh. Kamu bilang masih, tapi gestur kamu kayak terlihat seperti belum yakin, ragu-ragu seperti itu. Sebenarnya dalam hati kecil kamu gini, kamu masih mau atau enggak? Enggak. Soalnya kayaknya itu merugiin aku sih, Kak. Merugiin karena nilai kamu itu ya? Iya. Jadi kamu mau lebih memilih untuk membatasi pertemanan sama mereka gitu ya, karena mereka juga merugikan kamu dan juga kamu hingga sampai saat ini tuh kamu malah nilai kamu turun, semangat belajar kamu turun juga ya. Iya. Jadi kan tadi kamu bilang kalau misalkan kamu itu mulai dijauhin sama teman-teman kamu dari kelas 11. Sekarang kamu udah kelas 12. Berarti waktu kamu kelas 10 sebelum Selfie itu pindah ke sekolahan kamu, hubungan kamu sama teman-teman kamu itu gimana? Sebelum Selfie datang, sebelumnya hubunganku sama teman-teman aku tuh kami deket banget sih, Kak. Jadi dulu kemana-mana tuh selalu bareng, bahkan kalau mau berangkat sekolah pun karena rumah kita sejalan, kita sering bareng pulang atau berangkatnya juga. Terus kami kan nggak semuanya satu kelas, jadi walaupun nggak semuanya satu kelas, tapi kita selalu ke kantinnya bareng jam istirahat. Terus semenjak ada si Selfie ini yang suruh mereka buat jauhin aku, jadinya ya gitu, nggak sering berangkat bareng lagi, terus nggak pernah ke kantin bareng lagi gitu. Berarti hubungan kamu sebelum Selfie pindah ke sekolahan kamu itu baik ya, akrab gitu. Tapi aku mau nanya, kalau kamu udah pernah nyoba ngomong belum sama teman-teman kamu? Kalau misalkan kenapa kamu jauhin aku gitu?
Untuk sekarang ini belum sih kak. Belum pernah ya? Jadi menurut saya kamu coba buat ngomong ke teman-teman kamu gitu. Ngomong kenapa mereka menjauhin kamu gitu. Apakah mereka menjauhin kamu karena mereka nggak suka sama kamu, atau mereka menjauhi kamu karena hasutan dari selfie. Nanti kalau misalkan mereka temenan sama kamu nih, mereka juga ikut-ikutan dijauhin gitu sama teman-temannya gitu. Coba kamu coba bicara gitu sama teman kamu. Iya, kalau besok kalau aku udah berani ngomong ke teman-teman aku bakal ngomong sesuai apa yang disarankan oleh Mbak Mirai. Jadi di awal tadi kan kamu bilang kalau misalkan kamu tuh hobi melukis gitu ya. Kalau saya boleh kasih saran, jadi di daerah Bantul itu ada kelas melukis. Nah, di sana kamu bisa menggali lagi potensi kamu, bakat kamu di melukis. Itu juga bisa mengalihkan sejenak gitu dari permasalahan kamu sama teman-teman kamu. Nah, nanti kalau misalkan kamu berminat di kelas melukis itu, kamu bisa datang ke sana. Nanti saya kasih alamatnya dan kontak yang bisa kamu hubungin gitu. Baik kak, mungkin besok saya bisa datang ke sana kalau biar nggak mikirin permasalahan saya. Oke, jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa Mbak memiliki permasalahan akan ketakutan gagal di UTBK. Hal itu didasari karena nilai akademis Mbak yang menurun, dan juga kalau kita lihat dari cerita Mbak tadi, itu karena motivasi belajar Mbak yang kurang karena dijauhi oleh teman-teman ya. Solusinya mungkin saya bisa mengarahkan Mbak bisa meningkatkan motivasi belajar itu di hobi Mbak dulu. Mbak kan tadi hobi melukis, jadi bisa gabung di komunitas melukis yang sepemahaman saya di sana juga banyak teman-teman yang satu letting di kelas 12. Jadi semoga bisa memotivasi Mbak untuk meningkatkan pelajaran khususnya untuk tes di UTBK ya. Oke. Mungkin untuk perencanaan sesi selanjutnya kita bisa komunikasikan lewat WA nanti di nomor saya ya. Dan juga untuk perencanaan selanjutnya ini memastikan bagaimana konseling ini dapat berjalan dengan baik dan juga mengevaluasi perkembangan Mbak. Begitu. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan, Mbak? Udah cukup sih kak. Udah cukup ya. Oke. Di sini saya sebagai konselor sangat memfasilitasi dan mendukung terkait apa yang ingin diselesaikan dalam masalah ini ya, Mbak. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, maka saya mengapresiasi Mbak mau bercerita di sini, mengapresiasi juga bagaimana Mbak mau percaya kepada kita untuk menangani kasus ini. Harapan besar saya, Mbak dengan poin-poin yang tadi telah kita jelaskan bisa menjalankannya dengan baik. Baik, kalau tidak ada yang tanyakan, untuk sesi konseling kali ini kita cukupkan. Nanti Mbaknya bisa terlebih dahulu ke meja administrasi ya, Mbak. Iya. Terima kasih kak karena Sama-sama. udah mendengarkan permasalahan saya gitu, permasalahan aku. Silakan, Mbak. Praktik serikat. Maka yang berikut ini kita saksikan. Agak